Aku mau cerita. Cerita ini bergenre thriller atau thriller psikologis. Cerita ini saya beri judul Randy. Audrey duduk diam di tepi ranjang kosnya Brian. Gadis itu masih menatap layar ponselnya. Ia baru saja memblokir salah satu teman kuliahnya di Instagram karena Brian yang meminta. Dia sering love story kamu kan? Kata Brian waktu itu. Kamu pikir aku nggak lihat? Audrey tidak menjawab. Ia sudah terlalu lelah berdebat. Ini bukan kali pertama Brian bersikap demikian. 2 hari lalu saat ia menjemput Audrey di kampusnya, Brian melihat kalau pacarnya itu tengah mengobrol dengan beberapa kawan laki-laki sambil bersenda gurau. Rupanya hal itu menyulut kemarahan Brian. Ia bertanya dengan detail kepada Audrey, siapa nama mereka dan apa yang mereka perbincangkan dengan Audrey. Audrey menjelaskan kalau mereka hanya mengobrol ringan seputar materi kuliah, dan Brian pun terdiam. Tapi bukan diam yang biasa, melainkan diam yang berkelanjutan sampai hari berganti. Sampai Audrey merasa sungguh-sungguh didiamkan dan diabaikan. Banyak hal kecil lainnya yang tak pernah membuktikan kalau Audrey melakukan perselingkuhan. Tapi tetap saja, Brian harus tahu serinci mungkin tentang kehidupan Audrey saat mereka sedang tidak melakukan aktivitas secara bersamaan. Brian bukan sosok pemarah, tapi diamnya bisa lebih mengerikan daripada teriakan. Matanya mengawasi terus. Tangannya sering menggenggam terlalu kuat. Dan ketika ia cemburu, bukan kata-kata yang keluar, melainkan kontrol dalam bentuk manipulasi yang memojokkan. Semuanya terjadi tanpa batasan, tanpa alasan. Audrey jenuh. Hari itu, Audrey memutuskan untuk mengetes batasannya. Bukan untuk selingkuh, tapi hanya untuk membuka kedok api dalam dada Brian. Selama beberapa hari terakhir, Audrey perhatikan sikap Brian. Semakin sering ia melihat nama Randy muncul di ponsel Audrey, semakin berubah tatapan matanya. Kadang Audrey berpura-pura tersenyum saat membuka WhatsApp dari Randy. Dan Brian tiba-tiba diam setelah itu. Matanya seperti menerawang ke dinding kosong. Suatu malam, Brian berkata, "Audrey, kamu nggak menyembunyikan apa-apa kan?" Audrey yang tahu kalau nyala api sudah lekas membakar dada Brian, langsung menyahut. "Apa maksud kamu?" Jawab Brian, "Nggak apa-apa, cuma kamu selalu jujur kan sama aku?" Brian tersenyum, tapi jari-jari mengepal tangannya sendiri. Ia geram. Audrey mengangguk, namun hatinya berdegup kencang. Rasanya Audrey ingin menyerah, lalu menjauhkan ponsel dari jangkauannya supaya Brian bisa mengecek isi ponsel itu dan menemukan kalau ia tak pernah berselingkuh. Tapi Audrey mengurungkan niatnya. Ia masih ingin melihat reaksi Brian selanjutnya. Ia yakin kalau sebentar lagi Brian akan merebut, lalu mengecek seluruh isi ponselnya dan ternyata, ya, tidak ada apapun di sana. Audrey pikir ini hanya seperti sebuah prank. Nantinya dengan sedikit nada mengejek, Audrey bisa bilang kepada Brian, "Sekarang kamu tahu sendiri kan, kalau dugaanmu itu salah. Perasaan kamu terlalu kejam, dan akhirnya menyiksa kita berdua. Tolong, hentikan sifat burukmu." Hal semacam itu yang Audrey bayangkan bakal terjadi. Audrey tak pernah sadar kalau permainan ini rupanya sudah terlampau jauh. Sangat jauh, hingga terlalu jauh untuk memutar balik. Sampai tibalah di suatu sore yang gelap, mendung, dan berakhir dengan hujan. Audrey datang ke kos Brian dalam keadaan lelah setelah praktikum biologi seharian. Ia tertidur begitu saja di atas kasurnya Brian. Sementara itu, tangannya masih menggenggam ponsel. Brian yang duduk di kursi melihat layar ponselnya Audrey tadi menyala.
Randy menelpon. Panggilan pertama, Brian mendekat. Panggilan kedua, tangan Brian bergetar dan hampir menyentuh ponsel itu untuk mengangkat panggilan telepon dari si Randy. Matanya memerah, nafasnya pendek, naik turun, tak teratur. Tak ada gambar atau foto profil siapapun yang mampu menjelaskan siapakah gerangan sosok cowok yang sering berkomunikasi dengan pacarku ini. Seganteng apa dia? Seperti apa penampilannya? Sehebat apa sih dia? Tidak ada. Foto profil panggilan WhatsApp itu kosong. Hanya ada nama Randy yang terpampang di sana dan dia terus-menerus menelpon. Panggilan ketiga. Siapa dia, Aud? Bisik Brian dalam hati. Beraninya kamu bawa dia ke hidup kita. Brian merebut ponsel Audrey dari tangan Audrey yang masih tertidur pulas dan membanting ponsel itu ke sudut kamar. Audrey terbangun karena kaget. Tapi sebelum sempat berkata sepatah kata, Brian sudah mencengkram bantal di tangannya dan gelap, sunyi, mati. Brian gemetar. Audrey tak bergerak. Audrey, sayang, bangun sayang, tolong bangun. Brian menepuk wajah manis Audrey, lalu mengguncang-guncang tubuh itu. Audrey, ya Tuhan Audrey tolong bangun. Brian terus-menerus mengguncang-guncang tubuh Audrey. Dia berharap Audrey hanya tertidur atau mungkin pingsan sebentar. Kini giliran ponselnya Brian yang berdering. Dengan tangan gemetar, Brian meraih ponselnya dari atas meja. Nomor tak dikenal, tapi suara yang ia dengar sangat familiar. Halo Brian, Audrey lagi sama kamu? Napas Brian terus naik turun, tak menentu. Ia tahu itu suaranya siapa. Halo Brian, ini mamanya Audrey. Ya, tentu saja Brian tahu siapa itu. Tapi Brian masih belum bisa menjawab. Brian, sorry, tante ganti nomor nih. Audrey lagi sama kamu? Tanya suara itu. Halo? Iya tante. Audrey sekarang lagi di kos saya. Tapi dia masih tidur. Suara Brian terbata-bata. Oh ya udah, tolong bilangin ke dia ya. Besok Jumat sore tante jemput dia di kosnya. Soalnya malam minggu ada acara selamatan di rumah budenya. Tolong bilangin ke Audrey ya. Tante udah berkali-kali telepon tapi HP-nya mati. Brian yang masih gugup lantas berusaha menjawab dengan tenang. Oh, iya tante. Brian menoleh ke sudut kamar, tempat di mana ia melempar ponsel Audrey sampai ponsel itu mati. Mungkin handphonenya Audrey mati karena lowbat tante. Brian berbohong. Oh gitu, tapi tadi sempat masuk kok, barusan aja, belum ada 5 menit yang lalu, kata mamanya Audrey. Dada Brian langsung berdegup lebih kencang lagi. Hah? Barusan? Tanya Brian, matanya membelalak. Tangannya gemetar, ia melirik tubuh Audrey, lalu kepada ponsel retak di lantai, di sudut kamar. Iya, barusan, kata mamanya Audrey. Ya mungkin gak lama setelahnya sih baru lowbat. Oh iya tante, coba saya cek dulu. Suara Brian hilang perlahan, redam, menelan kepahitan, tak tertahankan. Oke deh, tolong dicas sekalian ya, supaya kalau dia bangun, dia bisa langsung telepon balik ke tante, kata mamanya Audrey. Diam, Brian tak menjawab apapun. Brian? Suara mamanya Audrey memanggil Brian. Tapi hening. Tak ada jawaban. Ponselnya tergelincir dari tangan Brian dan jatuh ke lantai. Ia pun mulai merangkak menuju ke ponsel Audrey yang tadi dilemparnya ke sudut kamar. Perlahan-lahan, Brian menekuk lutut, menggapai ponsel itu dan menyalakannya. Bisa menyala,
WhatsApp dibuka. Kontak bernama Randi. Masih sama seperti tadi. Foto profilnya kosong, tapi ketika chat dibuka, wajah Brian perlahan-lahan memucat. Ia bergumam kecil seperti seseorang yang kehilangan nalar. Bukan, ini sama sekali bukan. Brian? Brian, kamu masih di situ? Samar-samar masih terdengar suara mamanya Audrey dari seberang sana yang terpecah lewat speaker ponsel Brian. Tangan kotor dan jahanam milik Brian menutupi wajahnya sendiri. Bibir Brian bergetar. Matanya menatap tubuh Audrey yang kaku diranjang dan sebuah bantal yang tergeletak di lantai, tak jauh dari ranjang itu. Ia baru sadar. Audrey tahu ini akan terjadi. Dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. 2 hari lalu, Audrey memutuskan mengetes batasan pacarnya. Ia mengganti nama kontak Mama menjadi Randi. Di antara isak panik dan suara hujan yang makin deras di luar, Brian hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar yang terasa semakin menyempit, seakan menelannya hidup-hidup dalam rasa bersalah yang tak akan pernah hilang selamanya. Kalian sering bersikap posesif terhadap pasangan kalian, sehingga membuat hubungan menjadi tidak sehat. Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap menjaga batasan dalam hubungan kita, meskipun itu dengan orang yang sangat kita cintai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya ya. Selamat merayakan dunia imajinasi. Dadah. Paparapparapap, du 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 du.